soal acara grand opening hari ini itu seperti apa? Oke, untuk acara hari ini sih jujur aku puas banget dengan apa yang kita persiapkan untuk mempersiapkan showroom ini. Ini butuh waktu perpindahan. Sebelumnya kan aku dari Pondok Indah ke sini, itu butuh waktu 2 tahun untuk mempersiapkan ini, dari segi renovasi dan finishingnya yang lama dan penataan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Walaupun dari tadinya tempatnya blong-blongan, sekarang dibuat seakan sesuai dengan tema, ada tempat makan dan lain-lain. Itu semua memang membutuhkan waktu lama, tapi terbayar hari ini. Seneng banget, sesuai harapan kita. Peresmiannya juga dihadiri dan ikut diresmikan oleh beberapa menteri tadi. Sebenarnya kemarin ada 3 konfirmasinya, cuman tadi mendadak yang satu berhalangan hadir. 2 pun itu sudah luar biasa banget buat kami, dan itu memang aku persembahkan acara ini buat orang tua, khususnya mama yang sudah lebih dahulu menjalani bisnis ini, co-founder dari Cas Furniture ini gitu. Kak Ica, kalau misalnya untuk desainnya sendiri, terus kan pasti kan ada pemilihan bahan-bahannya gitu ya, kan Kak Ica gitu kan. Itu siapa sih Kak untuk desain dan pemilihan bahan-bahannya, bisa dikasih tahu? Jadi gini, kita ini memang spesialisasinya itu custom, produknya custom, dimana kita bisa membuat bentuk apapun, desain apapun sesuai dengan keinginan customer. Tapi kita juga ada beberapa stok produk di sini memang kita desain sendiri. Jadi mungkin ada referensi dari gambar atau dari desain luar, atau kurang lebihnya kita modifikasi gitu. Sedangkan untuk pemilihan bahan-bahan di luar kayu, di luar bahan utamanya kayunya itu sendiri, kan kita ada kain jok, ada finishing, itu benar-benar kita kreasi sendiri, terutama aku dan mama ya. Jadi kita banyak menghabiskan waktu. Disitulah kenapa bonding dari bisnis ini nih benar-benar ada gitu, karena memang aku jalanin dari dulu. Untuk day to day-nya memang aku dan mama, jadi pemilihan segala sesuatunya tuh sering kita lakukan berdua. Itu rasanya seperti terapi ya. Kita jalan-jalan tapi kita memilih sesuatu, kita saling tanya pendapat. Itu jadi makin merekatkan hubungan kita juga gitu. Jadi sambil berbisnis tapi sambil ada kedekatan emosional itu gitu. Kak, kalau misalnya untuk model kan pasti mungkin ya Kak butuh referensi gitu ya, karena Kak Ica atau misalnya Tante Nur sendiri gitu ya kan, referensinya dari mana sih Kak? Referensinya dari majalah-majalah luar, dan kita sendiri kan juga sering ikut pameran di luar negeri. Jadi kita rutin pameran keliling negara. Jadi nanti kalau pas ke Eropa kita lihat style Eropa gimana. Terus habis itu sampai bahkan ke dari Asia, Eropa, Australia, sampai terjauhnya kita ke Afrika. Jadi jadi dari style furniture di situ, lihat orangnya. Jadi kita bisa belajar kayak gimana sih kurang lebih yang mereka minati nih, furniture yang seperti apa. Terus mereka juga punya majalah-majalah, biasanya itu juga kita bisa lihat di situ gitu. Kak, ini kalau misalnya nggak hanya furniture ini Kak, tapi kayak lukisan gitu juga ya Kak Ica? Lukisan kalau lukisan sih sebenarnya lebih ke pemanis aja. Cuma memang kita pilih untuk kita pajang dan bisa kita, karena kan kita nih selain furniture kita juga menyediakan jasa interior. Jadi untuk pelanggan-pelanggan yang memang dia mau kebutuhannya itu untuk mengisi interior satu rumah, jadi kita nanti bisa kasih jasa di luar dari pembuatan furniture itu sendiri. Jadi untuk termasuk wallpapernya sampai curtainnya, gordennya, karpet, ini semua nih bisa kita provide gitu jasanya gitu. Makanya kalau yang untuk di showroom ini kita ada kolaborasi. Jadi misalkan untuk karpet ada dengan partner gitu. Jadi biar bisa saling support lah di sini. Jadi nggak hanya furniture aja ya Kak? Iya, karena memang terkadang ada klien-klien yang dia tuh udah deh aku kasih layout rumah,
pokoknya dibuatin yang cantik, jadi udah males mikir lagi. Jadi makanya kenapa kordennya juga kita pilihkan yang sesuai gitu. Kadang kan memang dengan apa namanya keterbatasan waktu mereka atau keterbatasan pengetahuan soal keharmonisasian dari interior di rumahnya itu, jadi makanya kadang kita bisa kasih masukan-masukan di situ. Kak Ica punten pisan ya kan, udah berapa lama sih Kak Ica, maksudnya Kak Ica mendalami gitu ya? Mendalami ini dari aku SMA sekitar tahun 2005 ya. 2005, sekarang 2000 mau 25. Iya, udah cukup lama sih itu. Kurang Udah lebih hampir 20 ya. Iya. Jadi SMA itu tapi masih ikut pameran, masih pameran dalam negeri lah. Kuliah bahkan aku kuliah di Prastia Mulia itu di mana sekolah bisnis, dan tugas akhirnya tuh bukan skripsi tapi memang ada bisnis plan. Itu aku dalami bisnis ini sampai aku ikut misi dagang, ikut pameran keluar negeri, misi dagang bahkan udah mulai tanpa mamah tuh di kuliah. Jadi emang udah dari situ sih. Jadi makanya kenapa tadi aku juga sampaikan bukan hanya bisnis yang diturunkan, tapi seleranya juga ternyata ikut menurun tanpa dipaksakan, tapi ternyata aku jadi jatuh cinta juga ya sama produk klasik karena nilai seninya tinggi, keindahannya juga bisa memanjakan mata gitu kalau ngelihat, senang gitu. Untuk customer sendiri kan mungkin ada yang sampai ke luar negeri juga. Iya, kita memang dulu fokusnya malah kita nih banyaknya ekspor. Iya, pameran, ekspor, terus habis itu melihat pasar dalam negeri, ternyata memang banyak juga selera. Karena kan memang kalau dilihat dari koleksi kita nih bukan furniture Jawa yang serem kuno gitu kan. Klasiknya kita tuh klasik, kita pingin menempatkan klasik berkelas gitu. Produknya itu memang superior lah. Katanya kakak juga ngedesain sendiri ya, maksudnya bukan dari ininya kayak maksudnya untuk membentuk kayak pesanan-pesanan itunya gitu. Iya, kadang kita misalkan ada dari gambar itu, ini kayaknya agak kaku, kita rubah gitu. Itu masih bareng-bareng sih. Kalau untuk product developmentnya tuh memang aku masih lebih banyak sama mamah gitu. Nah, Kak Ica punten pisan ya kan, kalau misalnya untuk kisaran harga gitu ya Kak, mungkin yang di luar sana gitu kan pengen tahu gitu kan untuk kisaran harganya gitu kan dari berapa sampai berapa sih Kak? Kalau contoh contoh kursi sebenarnya gini, harga itu kalau furniture tuh memang benar-benar nggak ada patokannya, tergantung bahan bakunya kayu apa, tergantung dari apa namanya kain joknya aja tuh dari yang ada per meter mungkin 200-300 ribu, ada yang di atas 1 juta. Jadi kita nanti bisa menyesuaikan dengan budget dari si kliennya itu sendiri. Kenapa kita juga di sini aku bilang kita punya keunggulan karena hal-hal yang rumit seperti ini aja kita bisa buat, apalagi yang model sekarang modern atau bahkan minimalis itu lebih mudah lagi gitu. Jadi untuk harga sih memang benar-benar variatif ya gitu. Kayak contohnya misalkan satu kursi gini dengan finishingnya yang gold, dengan kain joknya yang yang super ya, yang impor. Kalau kain jok kita ada lokal tapi ada impor juga gitu. Tapi kalau bahan baku utama kayu itu memang asli Indonesia gitu. Ini seperti ini nih bisa diangkat perkiraan 27 sampai 32 gitu. Tapi balik lagi tergantung ini, tapi mau di bawahnya pun juga ada gitu. Jadi mungkin tergantung customer maunya seperti apa mau gitu seperti ya. apa ya, ada gambaran budgetnya, nanti kita akan sesuaikan. Kain joknya, akan sesuaikan di finishingnya dan juga ukirannya, karena semakin rumit ukiran pasti semakin mahal gitu. Oh ya, mungkin juga yang biasanya nih kan ada yang barangnya kecil, ada yang besar. Itu yang paling banyak customer pesan itu dari sejauh so far ini itu yang mana sih Kak? Kalau yang paling banyak itu kayak gini, meja-meja konsul yang pasti dipakai di semua rumah, yang di atasnya ada kaca atau bisa buat ditaruh lukisan atau foto, itu banyak. Tapi ya banyak juga meja makan set, terus habis itu ruang tidur set, banyak sih. Memang itu yang sering kita terima orderannya tuh kayak gitu untuk peanut dari customer ya. Kak Ica, aku